kita lanjut lagi. So, pagi hari ini kita balik lagi hari Senin, menemani teman-teman semua di duet siaran pagi. Jangan lupa untuk yang baru aja gabung, tap-tap kalau kamu merasa bahwa live ini menyenangkan, menarik, dan juga kalau kamu merasa bahwa ini bisa di-share ke teman-teman kamu supaya bisa mereka bahas sama-sama kita, monggo silahkan. Kemarin gue nonton film yang menurut gue pengen gue ceritain ke teman-teman Ya. di platform Netflix. Ya. Judul filmnya ini adalah limited series, All the Lights That We Cannot See. Oh belum, gue belum nonton tuh. Apa ceritanya? Oh, gara-gara live Mas Iwet kemarin aku udah CO di toko ijo. Oh, lu kemarin live apa lo? Lo live nggak ngajak-ngajak gue? Iya, lo kan lagi sama ponakan-ponakan lo, ntar ganggu lagi gue. Iya benar. Terus, Nah, iya, film All the Lights We Cannot See itu dari best-selling novel yang main Mark Ruffalo. Ruffalo apa Buffalo ya? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, lo nangis deh nonton film Kenapa? itu. Good Cry. Nah, gue relate dengan apa yang kita lakukan saat ini nih, yang pada suka live di TikTok. Karena let's just be honest ya, Iwet ya. Ya, ya. Iwet dan Dave bukanlah satu-satunya yang suka live di TikTok. Setuju, Kreator-kreator lain itu pada suka live di TikTok. setuju. Tapi mungkin kita berdua yang pertama beride untuk memanfaatkan dan memberikan judul live kita ini sebagai siaran. Karena kami dulu siaran radio. Betul. Iya kan? Ya. Kalau yang lain, gue lihat tuh Iwet, ada banyak streamer, ada banyak content creator yang live khusus untuk mereka menyiapkan ruangan untuk jomblo-jomblo, untuk saling berkenalan gitu. Ntar ada ibu-ibu pada saling bertukar resep gitu, lucu ya. Ya, ya. Ntar ada kreator-kreator apalah gitu kayak gitu-gitu deh pada banyak. Ada juga yang cuma sekedar ngobrol-ngobrol. Mimi Ya. Peri juga tuh suka live sama teman-temannya gitu banyak. Ya. Nah, film All the Lights We Cannot See ini premis ceritanya menggambarkan kehidupan perang di Paris saat penjajahan Nazi Jerman. Oke. Tapi si gadis perempuan buta ini memanfaatkan siaran radionya dia. Oh. Kala itu dilarang ya, Bo. Ya. Jadi dia bisa ditembak loh oleh Ya. Nazi. Terus? Siaran radionya dia sebagai sarana untuk mengirimkan kode kepada tentara Amerika untuk menyelamatkan desa tempat dia tinggal. Bom. Wow. Ini it's a limited series ya. Jadi berarti ada beberapa episode. 4. Oke, lanjut. Jadi ceritanya tentang itu dan artinya itu nggak satu kali dia siaran terus kemudian datang dong. Dia itu setiap hari siaran beberapa kali. Dan supaya dia tidak ketahuan dia mengirimkan kode, dia bacain buku, Iwet. Oh. Ceritanya dia bacain buku gitu. Bukunya itu buku dari penulis terkenal. Jadi per bab gitu. Nah, nanti tentara Amerika tuh tahu dari mana kodenya. Karena misalnya gini, dia bacain bab 10 mulai dari halaman 2 sampai halaman 10. Berarti titik koordinatnya 22 derajat, 2 lintang apa ke 10 lintang apa. Gitu, Nek. Oh. Keren sekali. Hancur nggak? All the lights that you cannot see. Nonton Harus nggak? ditonton. Oke, siap. Nonton. Siap. Nah, yang ingin gue bagi ke teman-teman yang menyaksikan duet siaran pagi di TikTok pagi hari ini, hampir 500 orang adalah All the Light We Cannot See. Ya. Sama seperti kita ya di era digital ini. Semua platform media sosial itu memberikan kita kebebasan untuk menyuarakan to voice our thought. Ya. Ya. Terpulang kepada kita aja, cuma 4 episode. Terpulang kepada kita aja. Lu ingin memanfaatkannya untuk apa? Ya. Betul nggak, Iwan? Iya. Lu mau memanfaatkannya untuk membunuh sepi, Ya. to channel your talents, Ya. to express your creativity. Yes.
True. to enrich yourself, lu bisa jualan, lu Ya. bisa terima endorsan, itu kan memperkaya diri kan, dan akhirnya Ya. kemudian juga menjadi sumber pendapatan keluarga lo. Itu kan memperkaya diri dong. Jadi emang ada di lo semua. Itu tuh udah dari zaman dulu dia siaran radio itu udah kayak begitu gitu. Jadi menurut gue emang manusia dan teknologi itu memang sebuah dansa yang cukup menarik untuk diperhatikan ya. Gue suka kalimat lo, sebuah dansa. Ay, mati. Gila, dansa-dansi. Kemana atau dansa? Tapi, menyambung dari cerita lo ini sebenarnya ini nyambung sama topik bahasan podcast YOLO kita loh, Dave. Hmm. Soal impactful. Nah, It's a very simple example, contoh yang sangat mudah sekali mengenai berdampak lewat apa yang bisa lo lakukan, lewat skill lo, lewat apa itu namanya, purpose gitu ya. Sama satu lagi itu apa? Purpose, skill, satu lagi adalah passion. Si perempuan itu yang di film All the Light That We Cannot See, itu kan dia mungkin passionnya adalah siaran radio. Skillnya dia juga siaran. Purpose-nya adalah menyelamatkan desanya. Dan dia menggunakan medium radio itu untuk bisa berguna kepada orang banyak. Walaupun dia nggak ikut turun perang. gak ikut turun perang. No. Dan akhirnya ya, satu desa itu, satu kota itu sibuk ngejagain dia, Bo. Karena tentara Nazi kan pada nyari. Di mana nih? Ini ada yang mengirimkan kode sehingga tentara Amerika tahu bisa tepat ngebom markas Nazi tuh. Ini pasti gara-gara siaran radio perempuan ini. Satu kota melindungi dia. Tapi kalau mau ditarik mundur, terus bahas krimnya kapan? Habis ini ya sama. Ini harus dibahas. Krim ini harus dibahas, guys. Lanjut dulu. Terus satu Terus? kota ngelindungin dia kan. Melindungi dia. Tapi tarik mundur adalah Mm-mm. si perempuan ini akhirnya memutuskan untuk menggunakan siaran radionya dia untuk memberikan kode menyelamatkan kota. Karena mereka itu kan udah hidup dalam perang tuh udah lama. Dari mereka kecil, mereka secara terlarang udah mendengarkan radio. Ada satu profesor yang siaran di gelombang 13,10. Ya. Profesor itu tuh siaran menceritakan science web. Oke. Jadi ketika yang lain sibuk siaran radio yang lain itu propaganda, Ya. si profesor ini tuh hanya membeberkan fakta. Dan buat pendengarnya tuh it's kayak entertainment, kayak pelarian yang menyenangkan dari kehidupan yang begitu susah, ngerti nggak lo? Ya. Ya. Yang lain sibuk propaganda, sementara lo yang lain sibuk voicing their opinion yang nggak ada faktanya. Kalau ini si profesor ini hanya membeberkan fakta. Dia bilang ini, cara otak manusia bekerja. Manusia itu secara biologis punya lambung, punya ini itu si profesor ini. Nah terus si anak-anak ini seneng ngedengerin si profesor ini. Gue jadi tambah pinter loh gara-gara gue ngedengerin lo. Gue tuh dapat hiburan yang bermakna loh ngedengerin lo sang profesor. You know, itu juga, that's the thing. Aku juga melihat itu sebagai, kalau lo menemukan passion lo dan lo bisa menggunakan saat ini ya, digitalisasi, sosial media yang ada di tangan lo tuh bisa memberikan, you can be a source of inspiration to a lot of people yang lo nggak pernah tahu loh. Itu nyambung sama energi negatif tadi gitu, guys. Jadi Dave tuh mau cerita bahwa use this medium, use this platform untuk sesuatu yang berharga. Jangan cuman selfie aja, jangan cuman lo ngedumel, jangan cuman lo nyampah soal kekesalan diri lo dan sebagainya. Jadi jadikanlah medium ini memang untuk ya inspirasi, ya motivasi. Ini deh, nggak usah punya 100.000 followers, nggak usah punya 20 juta followers, no. Lo punya 50, tapi 50 itu bener-bener mendapatkan impact, mendapatkan dampak, mendapatkan energi positif dari lo. Itu lo udah luar biasa banget. Gitu kan maksudnya? Ya, by the way, selamat pagi. Untuk yang baru aja gabung bareng sama duet siaran pagi, Dave sama Iwet siaran pagi di TikTok. Jangan lupa untuk di tap-tap ya,
Karena tadi udah dibilangin sama TikToknya, kalau di tap-tap itu akan memberikan signal kepada TikTok untuk menyebarkan live ini sehingga nggak usah. Sehingga makin banyak yang bisa menyaksikan kita. Dan dari tadi udah banyak banget yang bilang, jadi itu krim apa kak? Itu krim apa? Ada yang bilang bahkan sampai, kasihan kak agensinya itu punya KPI supaya krimnya dibahas. Kakak nggak bahas juga katanya. Kita udah bilang boleh ya nempel sama kita boleh, tapi jangan kasih KPI. Sama satu lagi, kalau misalnya emang nanti kita bahas, emang pada mau check out di toko ijo, Oh, emang itu iya, adanya di toko hijau, Cin. iya toko ijo. Oh, Toko kayak ijo. yaudah deh kita spill dikit kali. Ini tuh apa ya? Dikit aja, dikit. Jadi yes, ini tuh mereknya Clarence ya. Sayang sekali teman-teman nggak bisa lihat nih. Ini mereknya Clarence ada di toko ijo. Ini adalah hydrating cream ya. Jadi ini krim bisa bisa kamu pakai untuk badan sama muka. Bener kan, Wet? Betul. Yang menarik adalah sebenarnya karena dia mengandung oat extract. Jadi ini sangat bagus sekali untuk semua, termasuk matching, termasuk untuk yang punya kulit sensitif, yang suka eczema. Nah, ini penting nih. Harus dipunyain. Apa gimana? Harus punyain. Apa gimana ngomong eczema-nya? Eczema. Oh ya, eczema. Bagus kan? Bener. So, kita balik lagi. Jadi itu satu hal yang menarik untuk kita ambil cerita positifnya dari energi negatif, energi positif, bagaimana kita menggunakan platform ini. Sementara cerita tadi all the light that you cannot see, itu kan memang dia menggunakan radio sebagai medium platformnya. Ada dua contoh tadi, si perempuan tadi menggunakan radio tersebut sebagai platform untuk menyelamatkan daerahnya. Dan ada satu lagi adalah si profesor yang menggunakan medium platform radio itu untuk bercerita mengenai fakta-fakta unik kehidupan, mengenai fakta-fakta badan lo, dan itu gue jadi kepikir ya Dave, kan zaman sekarang tuh gila-gila engagement, gila-gila reach, gila-gila impression. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Nah, kemarin tuh gue juga lihat Instagramnya Ndoro Kakung. So Ndoro Kakung, do you know him? aku tahu Doro Kakung kayaknya dari zaman Twitter deh, udah Correct, ada. correct. Dia sampai dinobatkan sebagai Bapak Blog Nasional, gitu Mm-mm. ya. Terus Ndoro Kakung nih bilang gitu bahwa kalau misalnya memang lo memiliki sosial media untuk kepentingan pribadi, bukan bisnis, bukan perusahaan, maka post whatever you want to post. Hmm. Nggak usah khawatirkan mengenai impressionnya, nggak usah khawatirkan mengenai reach-nya. Whenever you can impress like 50 people only, 2 people only, itu udah cukup. But make sure what you post itu benar-benar memang bisa membuat orang lain tergerak. Mm-mm. Apakah itu menjadi termotivasi, terinspirasi, apapun itu. But use it for a useful thing. Nah, itu dia Iwar. Itu di aduh aduh pas banget lo membahas itu. Ya, Sekarang nih ya di platform TikTok dan sosial media kita kan bisa melihat ya jumlah follower, jumlah likes, jumlah engagement, konten kita tuh ditonton sama berapa ratus orang sih Nek, dibagi sama berapa ratus juta jiwa sih Nek gitu. ya, Dan itu tuh kan membuat lo merasa penting ya kalau lo melihat konten lo dilihat begitu banyak orang. Do not get caught up with those number. yes, Just don't. Berkaca kepada film All the Lights That We Cannot See, ya, itu tuh zaman pertama kali manusia berkenalan dengan teknologi streaming kayak sekarang, yaitu radio. ya, Baby, kita nggak bisa ngelihat siapa yang ngedengerin kita, Nek. betul, Kita betul. nggak bisa ngelihat. Premis cerita itu aja, si profesor siaran radio yang ngedengerin pendengar setianya cuma 2 orang, no, Bo. Hmm, Tapi dia konsen fokus pada kontennya. Dan dia nggak peduli. He is doing it not because of the numbers of listeners, ya, the numbers of impact, tapi karena memang ada panggilan jiwa aja. Which gue ingat, waktu pertama kali gue siaran radio, Iwet, tahun 97. ya. Enggak, Deng. Aku kan siaran radio baru kemarin ya, 2002. Aku newbie. Nggak usah ngeles, lanjutin aja 97 terus. Ini lama banget ya, Mo. Past tense ya lo.
Terus, Bos gue tuh, gue takut, Iwet, waktu pertama siaran radio tuh gue kaku. Gue bilang sama bos gue, namanya Ditya ya. Ditya, kayaknya gue nggak cocok deh siaran radio, gue bilang gitu. Karena udah mulai sering gue dapat SMS komplainan dari pendengar gitu. Gue kecil hati lah, gue bilang ini, Ditya kayaknya gue nggak cocok di siaran radio. ya, Gue mau udahan aja deh, Dit, gue bilang gitu. ya, Kenapa? Dia bilang gitu. Gue kecil hati deh membaca SMS yang masuk yang bilang mereka nggak suka sama gue. hmm, Because I know who I am, Dit. Gue itu nggak bisa jadi laki-laki yang mendadak maco. Gue tuh tahu ya, pilihan kata, bahasa tubuh. Gue tuh very ya. feminine. I'm a very feminine guy. Gue nggak siap dihina, dicela. Hidup gue tuh dijadikan dinilai oleh banyak orang. Gue nggak siap, Dit. Gue bilang gitu. Ya. Gue udahan ya, gue nggak pengen siaran, gue bilang gitu. Terus Terus, Ditya bilang gini, Div, gue hire lo, gue tuh cuman minta lo punya satu pendengar setiap kali lo siaran. hmm, Udah gitu aja. Lo nggak usah pikirin lo harus punya ratusan ribuan pendengar, nggak. I only want you to touch one heart every time you open the mic. Gue gini, bisa kan kayaknya kalau cuman satu? Bisa kali ya. Udah lu pikirin itu aja. Just imagine when you open the mic, you are talking to one of your closest friend yang sayang, yang menerima lo apa adanya. So you can be yourself. Bayangkan itu aja. Oh iya deh, oke. Dan itu yang gue bawa, Wet, ke sosial media gue sekarang. hmm, hmm, hmm. Itu menarik loh. Ditya, gue tahu Ditya. Ditya is a very senior guy in the broadcast industry. Ditya itu sangat senior sekali. Dulu dia pernah di Prambors juga kan, Ditya Sutrisno. Iya. Tapi itu bagus loh menurut gue. Knowing Ditya harus menyeimbangkan antara bisnis sama kreatif. Karena dia kan dia station manager kan ya waktu itu. Ditya station manager, dia harus menyeimbangkan antara konten program which is siarannya, dan gue tahu persis juga dia punya beban atau KPI atau whatever lah namanya, apa target gitu ya untuk jualan, which jualan itu selalu berhubungan sama numbers. Itu menurut gue dia keren bisa ngomong kayak gitu. Gue belum tentu bisa ngomong kayak gitu. Mungkin yang akan gue encourage kalau orang seperti lo nyampe ke gue akan ngomongnya adalah, oke, kita cari solusinya ya. Gimana supaya jumlah pendengarnya jadi lebih banyak? Kenapa sih lo ketawa? Enggak, gue nggak bayangin kalau kalau lu jadi bos gue radio, gue bilang gini, Iwat, gue dikatain bencong sama pendengar gue mau udahan ya. Terus bilangin, iya, lu bencong dan lu merugikan kita. Udah Dane, gitu kali lu ya. Enggak lah, gue nggak kayak gitu. Cuma pasti gue kayak gini, coba panggil tim program. Kita mau lihat risetnya kayak apa. Heartless. Maaf ya. Dan maksud gue gini loh, kan nggak semua orang punya social media following yang engagementnya tinggi seperti siapa? Iya. Kayak Anu, seperti Iya. siapa di sini? Seperti reviewer makanan itu, Emil Mario yang suka fitness itu, Iya. Kodu, seperti Ayla, seperti Ana Siantar, seperti Iya. siapa lagi yang gede-gede? Olivia Lazarti, Rachel V-nya. Kenya, Ibu Kos, aduh pokoknya siapalah itu semua yang brand yang gede-gede. Mungkin follower lu cuman sedikit. Tapi just bayangkan setiap kali lu bikin konten itu lu ngomong sama satu orang sahabat lu, udah itu aja. Dan your job is only to touch one heart. Ya. Ya, 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 Gak ya. usah gila-gila viral, Bo. Lu pengen viral ke Blenger viral, lu pengen konten lu viral, biar apa? Ya. Satu Ya. heart, one heart, only one heart. Ya. Ini gue mau ngucapin selamat pagi untuk yang baru aja gabung. Banyak banget yang masuk bilang, aduh telat, pada bilang gitu. Sebelum kita kasih tahu duet siaran pagi hari ini membahas apa, jangan lupa untuk tap-tap, kasih love, supaya semakin banyak yang bisa menyaksikan acara kita, sehingga mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa diterima sama banyak orang. By the way,
kita tuh nggak pernah punya topik khusus setiap hari. Jadi nggak bisa ditulis di judul, caption, dan sebagainya. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, tolong dong ditulis lagi bahas apa hari ini segala macam gitu. Susah karena kita bahasannya ngalor ngidul aja, ngobrol aja apa yang lagi kepikiran sama kita, apa yang kita lihat tadi pagi sebelum buka TikTok, itu yang kita bahas. Nah, ini Elephant 12 nanya, 11 12. Nama acaranya apa ini? Duet Siaran Pagi. DVET Siaran Pagi. Terus ini banyak yang nanya, itu skincare apa? Ini bukan skincare. Ini hydrating cream dari Iya. Clarins. Iya. Mungkin gini ya, kita bisa secara tiap kali kita ganti topik perbincangan, kita bisa cerita. Kita lagi ngomongin ini, kayak tadi tuh kita lagi ngomongin sosial media kita itu, bayangkan teman-teman hanya menyentuh, imagine your social media. Aduh, gue bingung deh ngomongnya gimana. Kenapa sih? Bayangin ketika jadi gini loh. Sebenarnya tadi tuh kita lagi ngebahas nih berdasarkan dari film The Lies That We Cannot See, series yang ada di Netflix. Dave tuh terinspirasi untuk sebentar. Kok age restricted, Bo? Lo Kenapa gue? violation by Dave Hendrick. Kenapa tuh hate speech? Nggak ada. Dave nggak hate speech apa-apa. Anyway, gue undang lagi ya. Gue ulang lagi. Jadi dari film, dari series tersebut di Netflix, terus kemudian tadi ada yang cerita bahwa ketika menyaksikan kita ngelihat Dave itu energinya positif sekali. Banyak kan yang bilang gini ya, ketika mereka punya sosial media, aduh tapi followers gue tuh cuman sedikit, followers gue tuh nggak banyak gitu ya. Jangan pernah mengecilkan numbers yang tertera di profile sosial media lo. Nah, itu. Jangan pernah mengecilkan itu. Karena berapapun angka yang tertera di situ, it's still a number. Mm-mm. Dan tadi Dave cerita gitu ya, ketika dia dulu memulai siaran di tahun 97, dia bilang gitu, dia di SMS sama pendengar, dia bilang, gue nggak suka sama lo gini gitu segala macam. And his boss at that time pada saat itu bilang, jangan pikirin itu. Bayangin aja setiap kali lo buka mic, itu ada satu orang yang tersentuh dengan omongan lo. Bayangin ada satu orang yang merasakan energi positif lo. Bayangin ada satu orang yang benar-benar bisa menerima lo apa adanya. Dan ketika itu terjadi, satu orang itu akan terduplikasi menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, dan seterusnya. Right? They are vibing, kalau anak zaman sekarang bilang. Ya, they are vibing with you. Begitu juga dengan konten sosial media lo. Ketika lo ngepost sesuatu, bayangin ada satu yang memang nungguin terus postingan lo. Iya. Either itu reels lo, either itu foto lo, story lo, and maintain them. Iya. Karena dari satu itu akan terduplikasi menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8, sampai akhirnya mungkin bisa jadi 1 juta. Iya, lupakanlah cita-cita. Karena kan sekarang semua cita-citanya yang dikejar tuh pengen viral gitu ya, pengen viral. Gue tuh selalu nanya lo sama teman-teman gue, emang kalau udah viral terus kenapa? Ya. What do you think will happen to your life kalau lu viral? Ini sama seperti di film Budi Pekerti kemarin, Iwet. Ingat kan? Ya. Kan Ya. si Mbok tukang putu ya, tukang Ya. putu. Itu kan juga salah satu underlying emotionnya itu ya. Si Mbok tukang putunya itu bilang bahwa dia tuh nyesel loh viral. Karena dia merasa dia nggak siap, hidupnya berubah, dia merasa kelelahan jualan putu karena viral. Jadi Ya. viral, lu yakin? Lu tuh udah siap ketika lu viral. Emang kalau udah viral lu mau jadi apa memang? Iya, setuju. Nah, ini gue ngobrol ya sekarang. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu lah, kayaknya hari Rabu gitu, gue ngepost sebuah Instagram story. Dan ternyata Instagram story ini memancing buah pikiran dari teman-teman gue yang berprofesi sebagai content creator. Apa sih? Content is a king, ya. Tapi selling itu adalah God-nya. Oh, Gue terangin di situ. Percuma kalau konten lo itu viral,
Numbersnya gede, tapi kemudian nggak bisa jualan. Konteks gue ngomong gini, tadi ada yang ngomong, pingin viral supaya kemudian nanti di endorse. Mm-mm. Percuma. Lo mau viral kayak apapun, kalau misal ternyata lo tidak bisa menjual dan lo nggak tahu caranya menjual konten tersebut yang viral tadi, lo Mm-mm. nggak akan dapat endorsan. Mm. Gue nambahin ya, Dave. Sekarang Mm-mm. ini, bahkan di dunia marketing, itu yang numbersnya gede nggak selalu dipilih loh. Oh gitu. Ya. Tuh. Yang numbersnya gede itu nggak selalu dipilih. Malah sekarang industri marketing itu ya mereka dipilih tapi hanya untuk awareness, one time only gitu. Tapi yang justru dipilih itu justru yang real voice. Hmm. Yang numbersnya kecil tapi dia ketika bercerita jujur. Hmm. So once they use the product, ketika mereka menggunakan produk tersebut, orang percaya dan akhirnya orang beli. Hmm. Gitu. Nih, Ajo Wijeng. Betul, kita justru perbanyak micro karena lebih tinggi engagement rate-nya. Oh, IR tuh engagement rate. Iya, Gue gini, itu. gue ini IR. Oh, oh. Emergency room. Ini tenang ya teman-teman ya. Ojo padu di kolom komentar ya. Jangan marah-marah yang nyepam-nyepam. Agak terima kasih komentarnya. Positive vibe backs to you too. Teman-teman yang lain ya biarin aja lah ya. Heeh. Sama tadi ada yang bilang, hari ini dia ulang tahun. Coba deh kita kasih selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Tebakan saya kamu pasti baru mau masuk usia 20 ya sayang ya. Emang iya? Aduh. Semoga Tuhan kabulkan even the secret petition of your heart. Tuh. Oh, ini tuh bisa dipakai ke muka ya, Wet ya? Loh, bisa. Lu tau gak sih? Ini tuh lucu banget deh, lucu banget. Jadi beberapa waktu lalu tuh kan apa namanya Pak Arsyad Rashid ya. Pak Arsyad tuh it's your boss, right? He Indika was your dulu. boss, Aduh ganteng sekali right? dia ya. Cakep sekali dia ya. Iya. Dulu dia bosnya Indika Group kan, soalnya kan. Iya. Halo. Iya, Iya. iya, iya, iya. Nah, terus dia tuh diinterview sama Putri Tanjung kalau gue nggak salah di podcast Bicara Semaunya atau apalah gitu ya. Ah. Terus Pak Arsyad tuh cerita kalau dia itu nggak pernah pakai skincare, Bo. Jadi dia itu pelembabnya itu pakai body lotion. Cuma kan zaman dulu body lotion itu kan tidak bisa dipakai di muka. Iya. While this one you can use it for everything. Papi gue juga gitu. Iya kan? Papi gue tuh skincare-nya body lotion. Anak laki, Iya. Iya Bapak-bapak. Bapak-bapak, Beb. Bapak-bapak. bapak-bapak, Bapak-bapak. Mm-mm. bapak-bapak. Jadi terus gue begitu begitu gue tahu bahwa ini bisa dipakai buat di muka segala, terus gue gini, wah ini harus gue kirim ke Pak Arsyad sih. Cie, lo mau ngasih lihat kalau lo ketemenan sama Pak Arsyad? Agak gila. Gue DM dia, Pak, bapak mau nggak saya kirimin, Pak? Guys, ada kalanya loh, ada kalanya sumpah bukan cuman lo doang yang DM public figure orang terkenal gitu ya, demi lo mau ngirimin produk atau apapun itu. I did that too, baby, I did that too. Iya. Aku pengen tanya ini dong. Oh, dadanya kenapa? Iya, suka gatel. Aku kan ada bekas jahitan di sini nih. Bekas jahitannya tuh suka gatel. Jadi suka gue pegang-pegang. Nggak apa-apa kok. Thank you. Apa tuh ya? Ini, ada yang nanya ini. Nih, menurut kalian, Wet, Dave, kira-kira penyebabnya kenapa ya banyak di antara kita yang suka komen negatif tanpa tahu dulu? Kenapa tuh? Interesting. Interesting. Komen negatif tanpa tahu dulu. Oh, kenapa ya? Karena, oke. Coba menurut lo dulu. Menurut gue ya, kadang-kadang tuh Lo sambil kita mijet, siaran sambil mijet pakai Clarence. Dari leher, muka, leher, sekarang ke betis. Gue berasa kayak siaran sama mbok-mbok. Clarence lu pakai sambil, wah kacau. maaf ya, enak soalnya. Kayak lagi siaran sama mbok Darmi, tahu nggak lu?
Enak diurut-urut gitu karena ini kan nggak ada baunya, Bo. Jadi kayak lu kayak kayak ya kayak lagi diurut aja gitu. Masa lu kemarin nggak jadi mijet ya? Jadi mijet gue. Oke. Jadi kalau menurut gue ya kadang-kadang gini, Bo. Gue tuh baca kalau nggak salah di Think Like a Monk atau bukunya Haimin Sunim. Ah, Di buku-buku itu selalu dibilang gitu bahwa lo ketika bernafas itu kan selalu ada jeda ya. hmm, Jadi lo tarik nafas, tuh jeda, terus lo buang nafas, jeda lagi. Nah, dalam hidup tuh juga sebenarnya lo harus punya jeda-jeda itu. hmm, Oke. Tapi ini yang terjadi di kehidupan manusia. hmm, Mereka tidak melakukan jeda itu, Bo. Begitu pula ketika mereka menanggapi postingan di sosial media. hmm, Mereka nggak memberikan jeda, lihat, langsung komen, post. hmm, Tanpa mereka proses dulu, tanpa mereka baca, mereka cerna, mereka recheck. hmm, No. Nah, itu yang terjadi sama masyarakat modern saat ini. hmm, Nggak ada jeda di antara berbagai macam kegiatan mereka, which itu yang dibilang sama dokter gue kan berkali-kali. hmm, Pak, pace-nya diatur. Bapak udah nggak seperti dulu lagi setelah dioperasi. hmm. Setelah meeting, jangan langsung meeting, Pak. Kasih jeda setengah jam, 1 jam. Jadi jeda gitu. Iya. Nah, ini juga yang terjadi ketika kita melihat postingan di sosial media. Instead of kita pikir dulu, itu langsung. Hmm, Contoh gini deh, Dave, yang paling gampang, nggak usah komen. Lo lihat postingan, itu tanpa lo baca caption, tanpa lo tahu konteksnya, lo kadang-kadang suka langsung tap-tap kan? iya. Ya kan? Mm-mm. Tanpa lo tahu mencerna dulu ini foto tentang apa sih, ini video tentang apa sih, lo tap-tap aja langsung. So, that's what happened. Ini banyak banget yang nanya ya. Makasih Vina Voice Talent. It's a Clarence Hydrating Cream namanya. Banyak yang nanya. Clarence Hydrating Cream. Apa? Iya, betul, betul, betul. That's what happened. Itu menurut gue. Sama, menurut gue juga karena kita tuh masih banyak yang setuju nggak teman-teman? Iya. Menggunakan otak reptilia kita, fight or flight. Ya. Dan kita kan selalu gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu tuh kan pilihannya fight, flight, or freeze. Kebanyakan dari kita itu masih fight. Jadi lo ketika melihat sesuatu yang tidak sama dengan diri lo, misal, Ya. ini contoh ya, lo miskin, lo melihat konten orang kaya, Ya. you fight it, nyinyir keluarnya. Ya. Lo maco, lo melihat konten yang feminim, nyinyir. Ya. Lo susah melihat konten yang senang, Ya. nyinyir. Ya. You know, stuff like that. Lo nggak punya follower, melihat yang banyak follower, nyinyir. Ya. Lo punggawa, lo melihat kontennya Sultan, nyinyir. Ya. Fighting, karena memang semua tuh masih pakai otak reptilnya. True. Ya, True banget. Itu otak reptil ya kayak gitu ya. katanya. Jadi kayak responsif aja gitu ya. Mm-mm. Berdasarkan apa namanya fight or flight gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi dia pokoknya hajar dulu karena dianggapnya itu sebagai bahaya gitu ya. Iya, betul. Tapi gue Oke. setuju sih apa yang Iwan bilang ya, jeda gitu. Kita tuh pengennya buru-buru terus gitu ya. Itu sama lah kayak tadi kita membahas bikin konten pengennya viral. Kita tuh harus kasih jeda gitu ya. Jeda. Sorry, reaktif bukan responsif. Maaf. Benar. Yes. Thank you Anda Hayani Yosep. Thank you. Yang membedakan react and respond itu adalah kehadiran jeda. React itu adalah langsung lo memberikan reaksi. Lo melihat hydrating cream. Lo kalau if you react, lo langsung tuh suka nggak suka. Tapi kalau lo respon, lo jeda dulu. Lo Ya. ini produk apa ya? Cocok nggak sih di kulit gue?
Oh, ternyata kulit gue yang sensitif bisa nih pakai produk ini. Boleh nih gue Ya. coba. Terus lu memberikan respon. Belinya di mana ya, Kak? Nah, itu respon. Yang membedakan keduanya adalah hadirnya jeda. Ya, true. Karena ketika lo pakai jeda, lo ada waktu untuk menggunakan akal sehat lo, pikiran lo, budi Mm-mm. pekerti lo, Mm-mm. sehingga keluarnya itu sesuatu yang ya masuk akal manusiawi gitu, Mm-mm. ya Mm-mm. kan? Betul. Ih, bagus deh film si All the Lights You Cannot See itu bagus sekali, Iwet. Bagus Ya, sekali. ya, betul. Itu kan Ini sorry, gue mau tahu sedikit. Anda Hayani Yosef bilang critical thinkingnya keluar. mm-mm. Itu responsiveness katanya gitu. Gue setuju. Dan gue setuju banget tadi ada kayaknya Mogi kalau nggak salah yang bilang katanya bahwa penontonnya duet itu pinter-pinter. Mm-mm. Gue setuju, setuju banget. Mm-mm. Mungkin live kita nggak sampai 3.000 orang, Mm-mm. nggak nyampe 4.000 orang, but these 600 people are good people. I believe in that. Betul, udah terkurasi ya. Dan when you vibe. Kalau lo vibe-nya sama, kesaring kok. Bener gak sih? Ya, ya, ya. Setuju, 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 setuju banget. Mm-mm. Tadi lo mau ngomong apa? Yang gue potong. Film itu, film si apa tadi judulnya? All the light that you cannot see. All the light that you cannot see itu. Gue tuh ngelihat gini ya Iwet ya. Maksudnya kan setiap kali gue live kalau siang-siang gitu ya. Komentar teman-teman adalah Kak cari lowongan pekerjaan dong. Terus DM gue di TikTok itu isinya adalah orang nyari lowongan pekerjaan. Orang minjem duit. Orang minta bantuan kesusahan gitu ya. Terus kan gue jadi mikir iya sih memang life is tough now ya. Semenjak corona tuh agak tough gitu. Ya, Terus gue bisa melihat dari si film All the Lights You Cannot See itu, ketika mereka hidup dalam kesulitan, mau makan roti aja, Bo, udah nggak ada, Bo, yang jualan roti. ya, Kelaparan, namanya lagi perang. ya. Tetap Betul, aja betul. sesulit-sulitnya hidup, mereka tuh butuh secercah harapan hidup gitu. Nah, Ya, siaran radio dari profesor dan perempuan buta yang baca buku inilah yang memberikan secercah hiburan dan harapan hidup gitu. Dan karena memang manusia itu selalu gitu loh Iwet ya. Kan teorinya gitu. Kita tuh selalu butuh hope untuk memandang dan berharap bahwa hari depan jauh lebih menarik. true, 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 true. We need hope. Selalu seperti itu. Nah, Gue buat baca gue komentar sedikit. Buat lo? dan buat gue banyak yang membuat TikTok sebagai that beacon of hope. Good for you. TikTok itu bisa menjadi sebuah harapan buat kehidupan yang jauh lebih baik. Good for you. Ya, gue bacain komen yang udah masuk. Ada Jas Iwa, nonton filmnya di mana? Series itu bisa ditonton di Netflix. Terus kemudian ada Y Mulyawan, selamat pagi, welcome to the show. Nama acara pagi hari ini adalah Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi di TikTok. Aku perdana nonton live duet, seru ternyata, vibesnya positif. Terima kasih Y Mulyawan. Kita siaran setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi. Semoga dengan siaran ini jadi semakin banyak yang juga jadi bangun pagi karena nggak mau kelewatan siarannya. Ya, jangan lupa juga untuk tap-tap, love the show. Kalau misalnya memang juga mau di-reshare ke temannya, monggo silahkan. Ini ada Kifan. Sambil beres-beres rumah sambil dengerin mood boosterku tiap pagi. Thank you so much. Iya. Just Iwa ini kedua kalinya dia nonton kita. Bo, kenapa siarannya cuma 1 jam? Karena biar teman-teman juga punya waktu untuk berkegiatan gitu loh. Betul, betul. Novandi Adi, YOLO dulu penyelamat hidupku zaman pandemi. Oh, jangan salah. Guys, Oh, kalian harus tahu, teman-teman harus tahu. Kenapa lo ketawa? enggak. Terus. Iya. Eh, bukan cuman buat kalian loh, YOLO itu penyelamat hidup, tapi buat kita juga. Kita tuh menyebut YOLO sebagai wadah Terapi. berobat jalan, terapinya kita. Mm-mm. Jadi apa yang kalian dengarkan tuh sebenarnya memang benar-benar masalah.
itu tuh adalah podcast paling jujur menurut gue. Gue sampai kadang-kadang setiap kali habis rekaman gini, anjrit, gue jujur banget ya barusan. Takut deh gue. Makanya gue tuh, that's the reason gue nggak pernah mau dengerin ulang YOLO, Bo. Masa? Jadi lu nggak pernah ngedengerin podcast lu sendiri? Gue takut kepikiran Hmm. dengan omongan gue. Lo ngerti gak sih? Oh. Iya kan, gue jadi takut kepikiran kayak, gila, I shouldn't say it. Gitu, bisa kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya gue udah kayak gitu, tiba-tiba gue telepon Sawi, edit nggak? Ya udah tayang. Oh. Jadi gue selalu abis siaran tuh kayak, udah lepasin, terserah, whatever apa yang akan terjadi terjadilah, ya udahlah gitu. Kalau gue sih senang mendengarkan YOLO. Ini untuk yang nanya YOLO itu podcastnya Iwet, Angie sama saya. Bisa ditonton eksklusif di aplikasi Tip Tip, itu berbayar. Kalau mau yang gratis di Spotify, itu gratis. Cari aja YOLO, Your Life with Ours, ya. Nah, ada juga yang nanya kan, Ya. oh kalau bukan di 5 menit itu, aduh YouTube aku sama Ivi udah lama banget itu di YouTube. Aduh makasih loh masih ada yang suka nonton. Tadi gue mau ngomong apa ya? Oh ada yang nanya update flirting. Nah gue mau cerita. Oh iya. Kayak gue tahu deh siapa yang lo flirtingin. Ih siapa? Soalnya kalau lo komen-komen ke orang itu suka muncul di timeline gue. Jadi orangnya muncul di timeline gue, di FYP gue. Hah siapa? Siapa? Gila ya lo? Ada satu orang kayaknya lagi di apa namanya tuh, dirundung. Apa namanya? Iya, perundungan kan, dibully sama orang-orang. Hah? Perkara role-nya dia. Hah? Siapa sih maksud lo? Mulai tegang, mulai tegang. Jadi ketemu kamu tahu aku siapa? Udah nggak pernah bahas Amir. Siapa? Gorang. Gorang. Dia panik guys. Orang aja warga kan? Iya. Iya kan? Di TikTok kan? TikTok. Iya kan? Bener nggak gue? Gue belum flirting sama orang di TikTok. Lo pokoknya baik banget sama dia. Dia artinya bohong tuh guys. Dia artinya bohong. Gue pikir gini, manis banget ya. Si anjing sama orang ini ngapain gitu kan. Dia lagi cerita, kenapa sih kalian mempertanyakan role aku? Apakah segitu pentingnya inu segala macam? Terus lo bilang, baby, nggak usah khawatirkan orang-orang itu. Pokoknya jadilah dirimu sendiri. Orang akan menyukai kamu apapun yang kamu. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya gue cuma gini. Nyaut jangan nih gue. Nyaut jangan. Enggak, itu gue pure memberikan ini. Bukan itu yang gue ceritain. Gampar ya lo. Nggak mau nyaut. Jangan nyaut kak katanya. Nggak, inti dari cerita gue adalah emang makin susah gue menemukan target untuk latihan flirting. Intinya tuh itu. Kan teman-teman ingat ya hari Jumat kemarin lepas kita buntut siaran gue bilang nanti malam gue kayaknya akan punya sarana latihan flirting nih karena gue mau pergi nongkrong di Kama. Benar. Oh iya. Sama gue diajak ke Monopoly. Ya. Terus? Iya kan? Ya. Terus udahlah di Kama sih nggak terlalu banyak orang. Gue flirting sama bartender sih. Tapi kan memang bartender itu memang selalu diflirtingin. Iya. Iya kan? Iya. Terus? Gue flirting sama bartender. Dan Paulo merekanya- itu di Kama Paulo itu bukan bartender soalnya dia pakai jas dia kayak apa ya manajer apa gitu. Greeter. Manajer. Nggak usah marah dong, ya Allah. Kirain Galak banget. security BCA katanya. Terus gue ke Monopoly, gue ke Monopoly. Terus ini sih harusnya aku seneng ya, kita harusnya seneng karena gue di Monopoly gue nggak bisa flirting sama siapa-siapa Iwet. Karena the minute gue masuk ke Monopoly, gue tuh dibawain Hans. Hans adalah saksinya gue. Terus sampai Hans itu memberikan judul, aduh di Monopoly sih
Dave Hendrik jumpa fans karena begitu gua ke dance floor itu semua ya anak-anak Gen Z itu semua yang ada di situ semua tuh say hello, foto, suntangan, peluk, cium pipi kiri karena semua ngedengerin podcast sama nontonin siaran. Ya bagaimana? Masa? Nggak bisa gua jadikan mereka sebagai target untuk flirting. Jadi lo di situ bertindak sebagai bude. Iya, kita mau gitu. Kak, aku tuh suka nontonin siaran pagi kakak. Foto dong om. Gue gini, ini lu mau manggil gue kakak apa om? Gue udah nggak ngerti ya. Mungkin dia udah ini ya. Cubit boleh nggak cubit? Cubit gitu. Terus ntar ketemu apanya lagi? Kak, aku kenalin. This is my boyfriend. Oh, kita berdua suka dengerin YOLO. Foto dong, foto gitu. Nggak, jadi intinya gue nggak nemu target buat gue flirtingin. Sampai Hans tuh gini, udahlah Bo, tadi itu udahlah terima posisi aja Bo. Lu tuh udah jadi lu udah jadi angkel-angkel. Jadi lo gagal. Hari Jumat kemarin gagal. Gagal. Karena di Kama tidak terlalu banyak orang, Iya. pindah ke monopoli yang terjadi adalah isinya Dede yang suka ngedengerin kita siaran sama ngedengerin podcast YOLO. Which is good ya, karena menurut gue kalau tanda bahwa lu tuh ini coba ya maksud gue gini. eh Ya happy lah lu ketemu orang yang ngedengerin lu siaran sama podcast lu kan lu happy ya. Lu udah jadi ya udah kak, aduh kakak, gitu-gitu. Kan gue gini, ya gue kan pengen flirting sama lu monyong gitu kan kayak jadi nggak jadi ya kalau udah kakak-kakaan begitu, kakak, om gitu. Jadi ya udah. coba gue nanya lagi, mungkin pindah tempat, embassy kali minggu depan. Gelap embassy, nggak suka aku. Emang monopoli nggak gelap? Monopoli itu kita masih bisa ngobrol. Oh, Di, nah, di nah, embassy itu kita Reno, nggak bisa ngobrol gini. Hah? Apa? Kenapa? I like, I Podcast. like Reno. Gitu. I like what Reno say. Itu tanda Kak Dev sudah melakukan impactful life. Oh. Oh. Sadar nggak lo? Iya ya. Oh, jadi pengen nangis deh. Iya nggak? Ya, itu lu artinya. Iya sih. Iya Ah, semua. Wala- Didi, bagus nih menurut gue untuk melebarkan market. Karena kan sebuah produk tuh harus selalu memperluas market kan. Coba Kak Dev nongkrong di Lapo. Gue setuju, gue setuju. Iya. Kalau di Lapo, Ya, iya. iya, iya. Kalau di Lapo, gue jamin nggak ada yang ngedengerin podcast gue sama siaran kita ya, say. Benar, benar, benar. Nih, ada yang bilang katanya dia nggak pakai nama soalnya. Kalau kata Ed Sheeran, the club is not the best place to find a lover, so the bar is where I go. Seru loh, Wet. Padahal lo kapan-kapan ikut yuk ke Monopoly. Lagu-lagunya kan gue posting tuh. Ntar tiba-tiba Nah, lagunya Shania Twain. Kita bisa nyanyi-nyanyi. oh, ugal-ugalan aja gitu gila-gilaan. Iya, lagunya tuh 80s, 90s gitu. Shania Twain, Gloria Estefan gitu. Kan seneng ya, Bo, angkatan kita kayak kita zaman baru mulai siaran radio gitu, dengerin hits 90s gitu. Aduh seru deh, seru banget. Itu Shania Twain yang looks like we made it gitu. Ya, heeh. Ntar Spice Girl, Light Up the Night gitu. Tuh guys, kalau kalian mau ketemu sama Dave Hendrik, pergilah ke Monopoli. Di situ Aduh, kalian akan bisa juga cium gue. tangan, bisa sun pipi, bisa cubit-cubit, ya, bisa foto. Oh katanya Carrots, Carrots Carrots parkirannya tuh. Fairground, SCBD, bartendernya ownernya langsung. Oh cakep pasti Ya, bartendernya ya. seneng ya, seneng ya. Lo tau nggak? Lihat deh, penonton kita tuh bisa berbagi tempat-tempat kayak gini. Oh, kita kan udah nggak pernah tahu ya Wet ya mana tempat yang masih happening sama hits gitu. Heeh. Terus ini ada lagi yang bilang NYPC Kak Dev, Ricky Yuherdi, NPNC ya Kak Dev. NPNC itu apa? Mana gue tahu. Nama tempat kali.
Nah, itu dia. Oke, oke. Terus kan ada yang bilang ini, ya kalau kalau mau flirting jangan di klub. Lah abis aku nggak tahu flirting di mana. Kayak ini nanti gue mau syuting Spill the Tea. Ya masa gue flirting sama kru? Gue takut ya, Bo. Oh iya sih, jangan deh tempat kerja tuh agak agak bahaya, riskan menurut gue. Takutnya ntar kenapa-napa. Ih, gue tuh nggak pernah loh. Oh, Nih. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan buat lo. Ini pertanyaan buat lo ya, teman-teman yang lagi nonton siaran kerja ya. ya, Lo ya, ya. berani nggak flirting di tempat kerja lo? Do you still do that? Kalau gue nggak lo. I don't eat, I don't shit where I eat. Gue takut, Bo. Ya, ya, ya. Iya, Coba iya. jawab. Wendy, TCC. Oh, TCC. Ya, Sih, berani nggak lo Jadwal. flirting di tempat kerja? Yes, yes, nggak akan, iya kan? Tapi gue tuh punya loh teman-teman yang memang nature-nya mereka tuh flirting, dimanapun mereka pergi tuh flirting aja, nggak peduli target sesuai sasaran apa enggak, yang penting flirting aja. Apa, apa gue harus melakukan itu untuk latihan? Nakal di tempat kita cari makan. Jangan. Tuh ada yang Nadia bilang, Nadia bilang nggak mungkin soalnya bapak-bapak semua. Bola, you don't shit where you eat. Iya, gue setuju. Jangan sih. Ada yang pernah katanya berantem 4 departemen loh, Bo, gara-gara flirting di tempat kerja. Astaga. Skandal kantor. Tapi banyak kan yang flirting di tempat kerja berarti kan? Iya. Mem bilang nggak, nanti kalau kenapa-napa repot, duit tetap harus dicari di sana. Tuh. Iya. Banyak kan? Banyak tuh. Iya. Banyak. Iya, setuju. Kalau bosnya ganjen gimana katanya gitu? Kalau bosnya nggak, kenapa emang kalau bos ganjen? Ya kalau bos ganjen mah ya, Ya kalau ya bos lihat ya. ganjen, nah itu juga bosnya flirting. Berarti lo sebagai anak buah harus nahan untuk tidak memakan umpan-umpan flirtingannya. Aduh, office crush. Aduh. Ada yang pernah terlibat office crush? Anyway, sudah mau jam 8 pagi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan duet siaran pagi. Wah, lu Makanya gila. dari tadi gue diam aja pas lo nanya, berani nggak lo flirting di kantor? Gue sih berani. Jangan lupa kalau ada yang nanya ini apa? Ini Clarence Hydrating Cream. Oke, bisa dibeli di toko ijo. This is good for everyone, Apa, termasuk Bo? untuk yang kulitnya sensitif. Ya, Sama siapa? Bukannya orang kantor lo tempat gue juga cari duit. Gila ya lo ya? ya lo bayangin deh, Bo, gue tuh kerja dari pagi sampai malam loh. Kalau gue nggak punya hal-hal yang bisa membuat gue happy, ya sinting lah gue. Tapi lu nggak abuse kekuasaan lu dong, maksudnya lu No. nggak kayak bos yang godain anak buah, jadi anak buahnya kayaknya mau nggak mau harus terima gitu di abuse iyo. No, gue nggak yang sampai, maksud gue gini, gue nggak yang sampai kemudian gue jadi punya affair, nggak. Oh. Dulu iya, dulu iya. Gila. Emang udah di pengalaman lu kalau untuk urusan cinta tuh ya gue angkat topi say. Gue tuh ternyata setelah dipikir-pikir gue tuh lumayan eksploratif dan lumayan berani ya. No, aku punya satu kata yang tepat untuk menggambarkan lu sebenarnya. Apa tuh? SLUT. Nggak, tapi ya, Bo, lo bayangin deh. Hidup lo cuman meeting dari meeting ke meeting. Bener nggak? Ya, you have nothing else. Bener nggak? Kalau lo nggak mencoba untuk membuat diri lo happy di tempat tersebut, you're going nuts. Ya pasti banyak yang prinsipnya kayak lu begini kan. Iya, tapi balik lagi, gue nggak abuse power gue,
Terus kemudian yang kedua adalah gue tahu batasan. Yang berikutnya lagi nggak, ya gue tahu gitu kalau misal sampai gue kebablasan, bubar semua. Ya, nah ya itu yang susah adalah menjaga diri untuk tetap berhenti di batasan yang tepat. Aduh, udah kok kalau untuk urusan cinta sama nafsu ya, berhenti di batasan yang tepat mana bisa sih, say. Aduh, udah jam 8. Paling takut adalah kalau sampai bisnis trip bareng. Nah, itu baru takut. Oke, kita pamit sekarang. Terima kasih banyak, guys. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Oh, besok. Ketemu besok jam 7 sampai jam 8. Oke, Senin sampai Jumat. Have a very beautiful Monday, everybody. Bye. Blessings.